Bedanya nih. Apa? Ya, membedakan orang yang memuji dan memberikan apresiasi. Kalau orang yang memberikan apresiasi, dia tidak perlu yang diapresiasinya tuh tahu akan dia. Oke. Itu tidak perlu tahu. Tapi kalau orang yang memuji, kalau bisa yang dipujinya tuh mendengar Dan tahu dan siapa tahu. dirimu. Nah, gitu. persoalannya bertambah lagi. Setelah yang dipuji itu tahu dan mendengar dan cuek, sakit hati. Ah. Iya. Berat berhadapan sama orang munafik itu. Tapi menurut lo di Indonesia ini sudah jadi mayoritas apa tidak? Tidak. Tapi, hai, mending berhadapan dengan 100 orang yang jahat daripada 1 orang yang munafik. Karena Kenapa? orang jahat, Seberat itu. karena orang munafik itu nanti dia mempraktekkan yang namanya divide et impera, adu domba. Aduh domba. Jadi sahabatnya jadi jelekin, apalagi orang lain. Dia tuh mata, telinga, hati dan akalnya tuh pokoknya untuk kepentingan dia. Itu orang munafik. Dan menurutku yang nggak dilihat Tuhan tuh orang munafik. Tapi dibiarkan oleh Tuhan. Biasanya dimudahkan pula. Wow. Kan di Al-Quran tuh Kenapa begitu? apa? Kenapa begitu? Kenapa Ya, begitu? kenapa dimudahkan? Jadi kan ada ayat, ada perkataan Tuhan seperti ini. Kusesatkan bagi yang ku mau, kuluruskan bagi yang ku mau. Nah, orang munafik itu sudah divonis Tuhan disesatkan. Nah, dia itu sahabatnya iblis. Nah, yang membantu dia tuh iblis, dibiarkan oleh Tuhan supaya tambah tenggelam nanti kelak ya. Dan orang munafik itu tidak ada ruang, tidak ada tempat di hadapan Tuhan. Jadi kelaknya nanti orang munafik itu mati enggak, hidup enggak. Ngeri. Salah satu reaksi dari kemunafikan itu kehampaan hidup. Dalam keadaan senang hampa, dalam keadaan susah hampa. Karena dia tidak punya identitas yang jelas. Kalau jahat kan punya identitas. Saat ini aku jadi jahat, tapi kelaknya aku bisa jadi baik. Nah, kalau orang munafik itu beragama tidak sungguh-sungguh, tidak pula dikatakan beragama pun tidak sungguh-sungguh, di tengah-tengah namanya juga munafik. Tapi tadi ya, yang gue tanyain di Indonesia ini tidak jadi mayoritas. Tidak. Tidak, hanya beberapa gelintir. Tapi itu nyusahin. Iya, tadi lo bilang ya 1 orang. Ya, lebih baik berhadapan dengan 10-100 orang jahat. Karena jelas. Wah, dia jahat, gue nggak mau berteman. Tapi orang jahat pun tidak semua orang dimakan oleh dia. Nah, menurutku Samara ini salah satu pengkritik yang tidak munafik. Keren Samara. Lanjutkan. Karena kalau yang munafik itu kan karena ada kepentingan apa? Karena kritikannya kan tersusun. Dan orang yang orang kayak Samara itu, ya aku berdiri di sini, yang di sana masa bodoh, nggak usil. Nah, kalau orang munafik itu usil dengan kerjaan orang. Dari sejak bangun tidur sampai tidur nilai orang mulu. Iya.
Kan kayak sama ini ya, dia kritik A aja. Tapi kalau orang munafik itu semua orang dinilai. Orang baik salah, orang salah salah. Makanya itu paling susah, paling susah, paling susah. Ini lagi banyak sekali juga orang yang masih terkecoh dengan tata cara. Kita kan di Indonesia ini banyak suku, banyak budaya, otomatis punya cara berbicara, gestur yang berbeda-beda. Masih seringkali orang Indonesia ini menganggap kalau yang lemah lembut, tutur katanya manis itu yang baik. Tapi kalau ada yang meledak-ledak, itu dianggap arogan misalkan. Sekarang aku tanya balik buat lo, buat semua. Gimana caranya biar kita ini objektif gitu? Tidak akan ada tata cara kalau tidak berbeda-beda. Justru karena kita ini dari asal dan tempat yang beda, makanya disebut tata cara. Orang Sunda tata caranya begini. Orang Timur tata cara. Jadi adanya tata cara itu justru karena kita berbeda. Ya. Kalau sama nggak disebut tata cara lagi, namanya juga sama. Ya. Nah, gimana caranya kita ini bisa objektif terhadap apa yang disampaikan, tidak terpengaruh gitu dengan tata cara itu? Ya kita harus lihat orang yang berbicara itu aja. Kalau dia marketing, ya wajar ngomongnya begitu. Kan gitu aja. Dari mana dia berasal, terus apa statusnya, itu aja supaya objektif. Kan gitu. Ulama saja ada dua macam. Ada yang lemah lembut, ada yang berapi-api. Ya yang berapi-api itu karakternya seperti itu karena dia berasal dari mana. Yang lemah lembut itu karakternya memang seperti itu karena dia berasal dari mana. Jadi untuk supaya objektif itu pertama kita harus mengenal yang berbicara itu asalnya dari mana. Yang kedua apa statusnya. Kan gitu. Pokoknya gini, kalau sudah ada kebencian terhadap seseorang, nggak akan ada bagusnya seseorang itu di mata kita. Udah gitu aja. Dan kayak Samara ini kan mengkritik A aja. Dan yang dikritiknya tuh jelas ruang lingkupnya apa. Dan tidak mengajak orang. Ya menurut pandanganku, nah kan gitu. Dia nggak ngajak orang. Jadi menurutku dia salah satu pengkritik yang benar. Gitu. Nah kalau yang tidak benar itu mengkritik untuk mengajak orang tidak menyukainya. Jadi yang dikritik itu pribadinya apa kerjaannya gitu. Kan di Indonesia ini ada istilah pemakzulannya. Nah kan gitu, kan itu pakai ronda tuh. Tung gentongan, tong ngajak orang. Ya kan? Disebut pemakzulan itu karena ngajak orang. Dan itu biasanya bukan karena untuk kebenaran, tapi untuk kepentingan. Gitu. Iya. Jadi dia itu jadi Idris ya. Jadi Dian itu jadi Idris Dian itu aku ngomong begini nih bukan usil.
Tapi agak jangan sampai kalian terjerumus. Karena aku ngajak orang. Ya kalau aku nggak suka dia, ya ngomong aja langsung. Bila perlu aja berantem. Berdua. Makanya paling bagus zaman dulu. Kalau nggak suka berantem aja udah berdua. Di lapangan bola kaki. Habis berantem, salaman. Nah kalau sekarang bawa kentongan. Halo. Ini demi anu. Adu toa. Nah, kenapa aku tertarik dengan Samara? Menurutku dia pengkritik yang memberikan solusi. Nah, itu kritik tuh. Tapi yang katanya mengkritik tapi tidak memberi solusi, bahkan jadi gantung, bahkan menciptakan asumsi, atau opini publik. Wah, aku ini intelek juga, Gi. Jadi kuulang ya. Juga ya. Setelah sekian Jadi episode keulang. kayaknya baru sadar nih. Jadi kuulang nih. Kalau pengkritik yang memberikan solusi dan dia tidak menyentuh personalnya, bahkan orang di luar dia, nah itu pengkritik yang benar. Nah, pengkritik yang tidak benar itu pertama kritikannya itu gantung. Nggak jelas. Nggak jelas. Pokoknya Yang kedua, arah omongannya kemana. Yang kedua dia jadi mengajak orang untuk tidak suka dengan yang dikritik. Menggiring opini. Menggiring opini dan menciptakan asumsi.